Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, siswa semuanya? Hari ini, siang ini kita akan belajar tentang masalah pokok ekonomi ya. Untuk sistem ekonomi kita akan belajar pada video berikutnya. Masalah pokok ekonomi. Nah, masalah pokok ekonomi ini ada dua ahli yang menganalisa ya. Yang pertama adalah masalah pokok ekonomi dari aliran klasik, masalah pokok ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith, dan yang kedua adalah masalah pokok ekonomi yang di aliran modern yang dikemukakan oleh David Ricardo. Sebenarnya apa sih masalah pokok ekonomi? Dan kenapa bisa terjadi masalah ekonomi ya? Masalah ekonomi terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas ya. Sifat manusia yang tidak pernah puas, sifat alami manusia, sedangkan barang kebutuhan atau alat pemuas kebutuhan semakin terbatas. Nah, itu yang membuat munculnya masalah-masalah pokok ekonomi. Dan sebenarnya masalah ekonomi yang terjadi di suatu negara mungkin akan berbeda dengan masalah ekonomi yang terjadi di negara lain. Dan untuk menyelesaikan masalahnya adalah dengan menggunakan sistem ekonomi ya. Untuk sistem ekonomi kita akan bahas pada video berikutnya. Nah, siang ini kita akan bahas tentang masalah pokok ekonomi saja. Masalah pokok ekonomi klasik adalah masalah ekonomi yang dilihat dari sudut paling sederhana yang bertujuan untuk kemakmuran ya. Ada 3 masalah pokok ekonomi dalam aliran klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith ya, yaitu masalah konsumsi. Masalah konsumsi ini adalah persoalan kebutuhan, selera, daya beli konsumen, itu diantaranya ya. Kemudian yang kedua adalah masalah produksi. Apakah yang menjadi masalah dalam produksi? Yaitu permasalahan bagaimana memproduksi suatu barang ya, mungkin bagaimana dengan modalnya, di mana tempat produksinya, kemudian apa yang akan diproduksi, ya di antara seperti itu ya. Kalau masalah berbeda halnya dengan masalah konsumsi memang seperti di antaranya adalah apakah produk yang kita buat itu sesuai dengan selera konsumen? Bagaimana dengan harga? Apakah konsumen bisa mencapai harga yang kita patok? Ya, kemudian bagaimana dengan target pasar? Ya, seperti di wilayah mana yang sesuai untuk produk kita, dan banyak lain lagi ya. Kemudian yang ketiga adalah masalah distribusi. Nah, distribusi ini adalah penyaluran barang ya, bagaimana barang hasil produksi ini bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, apa yang dipermasalahkan dalam distribusi? Bisa jadi kemungkinan adalah media yang akan dipakai untuk distribusi, ataukah cara yang dipakai untuk distribusi. Nah, seperti itu. Kemudian tempat distribusinya mungkin. Nah, seperti itu. Itu adalah masalah pokok ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith ya. Untuk aliran modern, ini sebenarnya ada 3 masalah yang dikemukakan oleh David Ricardo, yaitu what and how much, yaitu apa barangnya dan berapa yang akan diproduksi, apa barang yang akan diproduksi dan berapa ya. Kemudian how to produce, yaitu bagaimana cara produksinya ya. Apakah lebih banyak menggunakan tenaga mesin ataukah lebih banyak menggunakan tenaga manusia ya, seperti itu. Bagaimana kalian siswa semua jika kalian menjadi pengusaha, apakah kalian akan menggunakan lebih banyak tenaga mesin ataukah lebih banyak menggunakan tenaga manusia? Seperti kita tahu bahwa kemungkinan kalau kita menggunakan tenaga mesin lebih banyak akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Kita tidak usah membayar tunjangan pegawai dan lain-lain, THR dan sebagainya ya. Kalau kita menggunakan tenaga manusia,
Nah, manfaatnya adalah kita bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia, membantu pembangunan Indonesia dengan menyerap pengangguran yang ada di Indonesia, seperti itu. For whom adalah untuk siapa? Untuk siapa barang yang akan kita produksi? Nah, ini tujuannya adalah untuk konsumen ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita memproduksi susu bayi, untuk siapa? Yaitu target pasarnya adalah untuk ibu-ibu yang memiliki bayi. Contohnya seperti itu. Nah, demikian pembahasan tentang masalah ekonomi. Untuk sistem ekonomi kita akan bahas pada video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya. Apabila ada pertanyaan boleh chat di komen ya. Jangan lupa share, subscribe, dan like. Kemudian share kepada teman yang membutuhkan agar video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.